Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dan berstatus jomblo. Ingat, ini hanya status sementara dan bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, hai Selamat semuanya. Selamat sore semuanya, selamat datang kembali di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Balik lagi bareng kita bertiga yang setia menemani hari Sabtu Anda di jam 5 sore untuk waktu ngabuburit. Nah, di sini ada kita bertiga nih, ada gue Bams, di sudut kiri ada Nona Mae. Hai Mae. Hai Bam, saya semua. Oke, halo. Dan di sudut kanan juga ada Nyonya JJ. Gimana kabarnya JJ? Alhamdulillah baik. Hai semuanya, apa kabar? Hai. Kami bertiga kembali hadir pada kesempatan kali ini untuk kembali menceritakan tentang topik-topik yang sedang hangat untuk dibicarakan, topik-topik yang menarik, topik-topik yang layak untuk dibincang-bincangkan. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Mau nanya dulu nih, gimana sih kabar kalian 1 minggu ini setelah memasuki 1 minggu bulan puasa? Sehatkah atau sedang dilanda kesenduan? Sendu. Siapa dulu nih? Aman. Gue dulu apa Mai? Aman, gue juga aman sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kendali. Asik sehat. Nah, sahur ada yang Hati bangunin? sehat nggak? Tentu ada dong. Ada dong. Siapa? Mister Alarm. Ya Allah. Alarm. Ketahuan Bukan Mister banget ya. Aladin. Ketahuan ya. Mister Alarm. Dan bilang lo bikin alarm pada 5 biji tiap 5 menit bunyi. Nggak boleh. Maksimal 4. Enggak. Boleh lebih. Kenapa Oh nggak iya. boleh lebih? Kan maksimal udah tuh gue juga nggak ngerti jokesnya dia. Poligami dodol. Maaf. Baik. Sampai maaf Roaming. ya. Satu aja belum, gimana kepikiran poligami gue? Gue sakit Astaga, kalau Bam. alhamdulillah. Oke, gimana? Jadi kan kita udah mulai 1 minggu di bulan Ramadan. Dan juga kita Yoi. juga lagi dalam fase PSBB ya, lockdown, di mana kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh terlalu banyak berkumpul. Ada pengaruh nggak sih corona ini di Ramadan tahun ini menurut kalian? Ada, pengaruh mah ada. Apa tuh? Ya, pastinya akan ada perubahan aktivitas baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan dong. Tapi kalau Ya. secara aura Ramadan gitu loh, apakah Ramadannya jadi kurang berasa? Iya, kalau gue pribadi ya merasakan itu. Kalau gue enggak, sama aja. Auranya ya. Sama sendiri ya. Sama sendiri. Iya. Tidak ada yang berubah, guys. Kalau gue sih auranya nggak ada yang berubah. Maksudnya kondisi situasinya, rasanya itu nggak berubah sama yang tahun lalu. Karena sama aja gue puasa sendiri di rantau, sama aja gue bangun sendiri, sama aja gue sahur masak sendiri, sama aja kalau buka cari makan sendiri, ya sama aja gitu. Sama aja Iya, status gue juga sama sendiri. Ya karena emang Ya. Aduh. Tapi kalau gua sih ya mungkin secara puasanya nggak begitu banyak berbeda sih dibanding tahun lalu. Tapi yang kerasa lebih karena mungkin kan sekarang juga kita udah mulai WFH nih. Jadi mungkin aktivitas keluarnya yang agak berkurang karena biasanya kan kita abis sahur udah harus siap-siap bentar lagi bangun buat kerja. Sore-sore juga jam 4, jam 5 udah harus buru-buru pulang supaya bisa buka di rumah, meskipun hampir jarang bisa buka di rumah. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini gue jadi gimana ya? Jadi ya udah apa-apa dilakukan di rumah, abis sahur masih bisa melanjutkan tidur dengan nyenyak, buka puasa pun masih bisa buka puasa dengan layak sih. Jadi nggak diuber-uber sama waktu gitu kan kalau lo sekarang gitu. Iya, jadi bulan puasa jadi nggak kerasa sempit.
ya nggak terasa cepat banget gitu. Tapi di tempat kalian masih pada jualan takjil nggak sih di pinggir jalan yang rame-rame gitu? Kalau sore? Oh, jangan tanya. Masih rame kalau di Tangerang. Masih, meskipun nggak seramai biasanya, tapi masih banyak. Jadi lo mau cari apa aja sebenarnya masih ada. Oh, cari jodoh ada? Nyari jodoh ada nggak? Iya, sama. Nggak jauh-jauh. Itu tuh hal yang sulit untuk dicari gitu kan. Kali mas-mas gorengan atau mas-mas es buah gitu nggak ada yang nyantol. Aduh, kalau yang jualannya ibu-ibu gimana? Ya kan pasti punya anak laki-laki yang bantuin ngangkut-ngangkutin lah. Ya, tetap maksa Tanya tuh lah. Ya, perhatian bapak Bu ada anak laki-laki nggak? punya anak gitu ya. Tolong aku yang tengah malu. Allah mau udah. Kalau di tempat gua juga kok masih jualan, tapi yang beli itu nggak serame biasanya Ramadan. Kalau di pinggiran jalan raya besar gitu, itu kan banyak banget tuh dulu kayak sop buah gitu-gitu kan. Nah, sekarang masih ada yang jualan tahun lalu juga masih ada, tapi yang beli nggak sebanyak itu dan yang keluar buat beli itu nggak sebanyak itu. Kalau sahur banyak yang GoFood gitu gak sih? Iya, sama kayak gitu. Online. Lebih banyak kan yang GoFood sama kan gua ngekos ya. Jadi di kosan gua malah lebih seringan rata-rata anak kosannya malah masak sendiri. Oh, begitu. Tapi kalau di tempat gua nggak tahu ya, karena gua baru keluar itu 1 kali sama puasa, itu pun pas hari Sabtu minggu lalu. Dan gua ngerasanya nggak ada yang jualan sama sekali. Pun kalaupun ada yang jualan juga yang memang dari awal mereka memang jualan dari situ dari sebelum puasa. Jadi kayak pendaki lagi kan, pedagang-pedagang musiman, pedagang-pedagang musiman yang buat sama puasa tuh belum kelihatan. Nggak tahu ya kalau misalkan makin hari makin ada, tapi gue belum keluar lagi. Oh, jadi emang yang udah profesinya berdagang ya di sehari-harinya. Emang lapaknya di situ ya dia akan buka tetap di situ. I see. Jadi taat banget untuk daerah lu ya? Alhamdulillah. Sama dong kayak warganya. Jadi kan gue kan sebagai cerminan dari warga Bekasi yang taat pada peraturan, soleh, rajin ibadah. Sebelum dia makin takabur, ayo kita lanjutkan. Iya, lanjut. Oh, pada diskusi. Ini gue lagi promosi loh. Nggak, lanjut. Tapi kalau gue tuh apa? Kenapa? Kalau dari kalian, kebiasaan apa yang paling kalian rindukan, yang paling nggak bisa dilewatin menjelang bulan puasa dan selama bulan puasa? Dan masih bisa nggak sih kalian lakuin itu saat ini? Mikir. Kalau gue nih ya, kalau gue dulu deh misalkan. Kalau gue biasanya 2 minggu sebelum puasa, gue selalu nyempetin pulang kampung. Either gue sendiri atau sama adik gue. Kayaknya gue pulang kampung untuk, kalau di Jawa istilahnya nyekar. Pada tahu nggak? Oh iya benar-benar. Ya, jadi kayak ziarah kayak ziarah ke makam para leluhur, para nenek kakek yang telah mendahului kita. Juga. Ya, mendahului kita. Panjang banget kalau leluhur ya. Doa segala macam ya, Sabtu Minggu lah itu pulang. Biasanya kayak menyempatkan diri yang bisa pulang. Cuman karena sekarang gimana ya, masuk tol aja disuruh keluar ya, jadi ya nggak bisa. Mau ziarah online juga di sana kayaknya nggak ada HP deh. Ngeri juga kalau bisa ziarah online. Iya. Kalau kalian gimana, Gigi atau Maya mungkin? Dari gue ya. Kalau gue sih mirip sama Bams tadi, karena memang ada kebiasaan untuk ziarah, cuma nggak sampai pulang kampung sih, karena kan banyak kerabat yang emang di Jabodetabek juga dimakaminnya. Jadi biasanya kita ziarah buat menjelang Ramadan. Tapi kali ini, karena meskipun lingkungan gue nggak taat, tapi keluarga besar gue yang ada di Tangerang mencoba untuk taat sama peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah. Jadi cuma perwakilan 1 atau 2 orang aja yang ke makam buat bersih-bersih makam gitu. Berarti sekarang berkurang lah ya tradisi buat makamnya, jadi kayak nggak terlaksana gitu dengan baik dan benar. Paling kalau Mai ziarah ke makam kenangan mantan ya. Wah, itu setiap hari gue ziarahi. Kapan move on ya? Jadi gimana Jadi?
Kalau gue tidak ada. Semua tradisi tahun lalu tetap terlaksana tradisi sama tahun ini. Biasanya kan kalau gue ya H-1 tuh. H-1 nelfon sama nyokap bokap di rumah, minta maaf gitu-gitu lah ya. Banyak Minta dosa sih maaf, Anda terus ya. habis itu biasanya banyak banget dosa gue sumpah. Terus gue kayak nelfonin adiknya nyokap gitu, atau nggak WhatsApp lah kayak gitu, sama bokap juga kakak-kakaknya. Dan itu juga masih sama, dan itu masih gue lakuin. Jadi sebelum puasa biasanya tradisi 2 bulan tahun lalu sebelum adanya pandemi sama yang sekarang nggak berbeda, sama aja. Terus pelaksanaan puasa yang beda itu paling gua full 30 hari ini di rumah kan, di kosan doang. Kalau tahun lalu tuh gua masih ada lah kerja keluar, kayak sore gitu gua masih kerja sore sampai malam, atau enggak kayak gua masih kerja keluar 4 jam sehari gitu. Ya walaupun nggak setiap hari juga sih tahun lalu kayak gitu, kerja keluar, tapi ya bedanya cuma itu doang paling. Bedanya ya gua seharian di rumah sama nggak ada bukber-bukber. Nah, itu Tidak sih. ada Nah, bener omongan banget tuh. bukber gue. Ya kan? Pasti Iya, the best benar. pokoknya. Karena biasanya kita puasa aja belum, tapi jadwal bukber tuh udah disusun sampai minggu ketiga, minggu Iya, keempat. Jadi udah Bener full. banget. Sampai gue nggak tahu lagi kapan bukanya gitu ya. iya, Ya, makanya hari ini di parah sini, itu. hari itu di sana, besok di mana, besok sama Ya, teman SD, besok sama teman kuliah, besok sama teman kerja, terus aja tiap hari grup buka. iya. Sekarang kayaknya Sekarang tuh nyapa udah, aja nggak deh di grup, nggak ada suara kalau di gue. Iya kalau sama gue sih, tuh di ada gue juga sih. nggak ada. Tapi Lo emang nggak ada yang kayak ngechat cuman kan, satu Mai? grup doang yang Hmm. Gimana sih lanjut sih? sedih, dia langsung terdiam guys. Speechless gue langsung. Cut mata. Gimana aja lanjut? Kalau gue ada grup angkatan gue udah kayak ada yang ngomong gini, kita nggak ada bukber virtual gitu, tapi cuma satu grup doang. Misalnya diem, yang biasanya rame tuh kayak grup sekolah SD, bukan SD, SMA gitu. Terus gengan-gengan di kerja gitu. Kayak sama kalian deh, kan biasanya Iya. kita udah bilang bukber gitu. Sekarang kan Tahun kita lalu malah hening kita aja kan. booking hari pertama ya. Iya, hari Pertama puasa pertama apa langsung minggu pertama? bukber. Pokoknya awal-awal Minggu lah. pertama lah pokoknya. Iya. Iya, Kita sekarang sekarang ya sepi. boro-boro mau ngajak bukber Iya. juga gimana? Nggak ngajak bukber, gua kasihan sama kalian gak ada yang ngajak bukber. Kayak ada aja sih lu yang ngajakin bukber. Ada keluarga gua ngajakin kok tiap sore. Iya, gue juga. Iyalah, Adik sama. gue. Gimana sih? Cuman kalau dari sisi lain, oke itu soal bukber. Kalau soal beli baju lebaran, masih kepikiran nggak kalian buat beli baju lebaran? Oh, tidak. Tapi Gue bahkan dari tahun lalu juga udah gak kepikiran sih. THR aman nggak THR tahun ini? Wah, nggak tahu tuh THR gue apa kabar. Gue gak Ada tahu nggak sih lagi THR? untuk THR. Iya, gue Gak juga. tahu, belum jelas. Kalau gue sih alhamdulillah ya sudah ada pemberitahuan kapan keluar THR. Ya sudah dijamin. Jadi gue Kalau mau gua Berarti kalau mungkin- gitu kita minta THR sama Bambang aja. mohon Iya maaf. bener. Ini part ini boleh di-cut ya. Tolong di-cut, kita mundur lagi. Mundur lagi ke 15 detik yang lalu. Editor tolong di-cut Bisa editor. ini harus masuk biar para sobat jomblo denger kalau Bambang dapet THR gitu. Aduh, tolong di-cut ya editor. Jadi kalau gue nggak tahu nih bos gue bakal ngasih THR apa enggak. Tahu dah. Iya, udah nggak pulang. Kita memperkuat doa-doa biar dikasih THR. Amin. Iya, amin. Tapi kalau gue ya, misalkan nih bos gue nggak ngasih gue THR, tapi gue juga nggak akan ngasih THR ke saudara gue karena gue nggak pulang. Enak banget ya. Ya benar banget sama. Ya kan? THR kita tidak keluar. Iya, Guys. Nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa sesuatu, nggak usah beli macam-macam, ya udah. Iya. Biasanya kan memang duit THR hanya dipersiapkan untuk dihabiskan pada hari raya. Iya bener. Jadi kayak Bener nggak banget. ada faedah. THR untuk THR-in orang lagi. Iya. Iya bener. Gue gitu. Tapi sekarang enggak. Ngomong-ngomong soal THR nih, dengan ditetapkan bahwa tahun ini tidak boleh mudik oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Gimana perasaan kalian? Apakah kalian memang suka tipe yang
suka pulang kampung tiap Lebaran atau memang kalian biasanya stay aja di daerah Jabodetabek ini? Kalau gue kayaknya akan sama kayak tahun kemarin, tapi kalau emang beberapa tahun terakhir ini gue udah jarang pulang kampung pas di hari Lebarannya. Kenapa Karena tuh? gue udah capek banget hunting tiket H-90 tiket kereta tuh pasti udah pada ludes, meskipun gue begadang-begadang, gue juga gak ngerti lagi kenapa bisa gitu. Jadi kayaknya gue nggak pulang pas Lebarannya. Apalagi sekarang keluarga yang mau gue kunjungin, yaitu kakek gue, udah ikut tinggal di Tangerang. Jadi kayak nggak ada alasan aja gue pulang, ngapain di sana nggak ada siapa-siapa. Gitu. Paling pulang nanti habis Lebaran atau kapan-kapan bisa buat cuma nengokin rumah sama ziarah kubur aja gitu. Nengokin tetangga sepermainan gitu, kali ada yang ganteng. Aduh, gue sih, gue Kalau lahir cuma dan nengokin besar di rumah, sini tuh. kan karena itu. Coba kalau lu pulang kampung, tiba-tiba tetangga lu keluar kan, ganteng gitu kan, Iya. biasanya kan pemuda-pemudi. Iya, kayak gue tuh. Ya ampun. Tuh kan, baru dipancing. Gue gak notice sih, itu kayaknya si JJ sih emang. Kalau JJ kayaknya emang nyariin deh, tiap rumah diketokin sama dia. Kalau gue tuh kayak gitu sumpah. Ya ampun, jujur banget ya gue. Gue tuh tahun ini kan nggak pulang. Jangan ketawain dong. Kalau gue kan emang biasa. Jadi sebenarnya kalau masalah perasaan ya, sedih apa enggaknya kalau nggak pulang, gue biasa aja. Karena gue kan 29 tahun merantau, baru 9 tahun merantau. Dari 9 tahun ini, 5 tahunnya gue udah nggak pulang. Ini tahun kelima kayaknya gue nggak pulang Lebaran. Selama 9 tahun Jadi, merantau. ya Wow. selama 9 tahun. Jadi ya udah, perasaan gue ya udah sama aja sama sebelum-sebelumnya gue nggak pulang. Tapi hal yang gue rindukan ketika pulang adalah satu perumahan gue itu kan semuanya isinya tuh kayak perumahan nenek-nenek gitu loh, perumahan orang tua. Jadi pas Lebaran itu adalah momen ketika cucu anaknya pulang semua. Nah, pada saat Lebaran kita pada acaranya tuh silaturahmi tuh. Kalau gue silaturahminya bukan ke rumah-rumah, tapi silaturahminya di musola. Jadi kita kayak makan bareng di musola. Disitulah saatnya mata Anda beraksi untuk melihat yang ganteng-ganteng. Anjay, banyak banget coy. Nyesel kalau dari Jadi lu nggak sedih karena lu nggak mudik, tapi lu sedihnya tapi nggak ketemu sama yang ganteng-ganteng. nggak ketemu sama yang ganteng-ganteng gitu ya? Iya, gue itu sedihnya gara-gara itu. Jadi gue nggak bisa ngeliat yang ganteng-ganteng. Sumpah dah, tiap tahun ada aja yang baru yang ganteng-ganteng, sumpah. Kayak, wow, anak siapa tuh? Nanti gue pulang-pulang ke rumah, Mak. Nah, kenapa? Yang ganteng-ganteng, masalahnya ada yang nyantol nggak satupun gitu kalau? Jangankan yang nyantol, yang ngelirik gue aja gak ada, bos. Sedih amat. Itu cuma cinta dalam hati aja udah, sebagai pengagum rahasia. Ya ampun. JJ hanya sanggup memandangi dari jauh. Jangankan ngobrol, lu ngelempar opor ke dia aja nggak berani. Nih opor. Ya, emang lu berani ngelempar opor? Bukan ngelempar, Iya. ngasihin. Oh, ngasih. Nah, nih opornya ya cinta. Gak ada, gue cuma melihat doang. Gue cuma mengamati saja, mengamati. Gitu. Nanti gue bilang tuh sama nyokap gue, kalau nggak sama adek gue. Minta dijodohin. Ya, tau nggak? Enggak. Oh, kirain. Siapa ya? Gitu. Gak berani anjir gue minta dijodohin. Ya bisa kan. Siapa bun? Gitu gue. Kalau gue mau nyokap gue. Oke, jadi para sobat jomblo yang di rumah, yang kira-kira nanti bakal dilirik sama mbak-mbak tiba-tiba, bisa jadi itu JJ. Jadi lirik balik, kasihan karena nggak ada yang lirik. Kasihan. Notice aja dulu, besok juga udah nggak ketemu kok. Yang penting notice, biar dia bahagia sehari. Iya, biar dia bahagia sehari. Besok juga udah lupain aja, besok tinggalin aja. Oke, ya itu momen yang paling gue tunggu-tunggu dan gak gue rasakan tahun ini. Oke, kalau gue pribadi mungkin berbeda sama kalian kali ya. Karena mungkin memang gue sudah lebih dari 20 tahun merantau ke Bekasi. Cuman tradisi yang buat gue personal, gue adalah tipe orang yang harus selalu mudik setiap Lebaran gitu. Meskipun dengan atau tanpa keluarga inti gue. Jadi misalkan emang keluarga gue nggak mau mudik, ya gue harus mudik sendiri. Mau naik apapun itu, mau kapanpun itu, mau sama siapapun itu, gue akan berangkat. Gitu. Jadi kalau gue bisa ingat, mungkin seumur yang gue tahu, gue baru 1 kali nggak mudik. Gitu. Jadi kayak kerasanya adalah agak sedih dan agak lemes gitu. Kayak ngebayangin Lebaran tahun ini kita mau ngapain di rumah. Lebaran tahun ini kayak ya udah cuman bisa di rumah, cuman bisa
diem aja. Itu sih yang agak bikin sedih. Karena Ya sih. apa ya? Nah, karena yang bikin gua pengen pulang kampung itu selain pertama sholat Id-nya tuh. Sholat Id kalau di tempat di kampung gua ya, itu kita habis subuh kan kalau di gua nggak ada musola atau masjid yang gede karena masih kecil-kecil. Kita biasanya untuk satu kampung itu di lapangan bola. Karena kampung gua juga masih desa, lapangan bolanya itu menghadap ke arah pegunungan yang di Jawa Barat, Gunung Merapi kalau nggak salah. Jadi kayak lu tuh Jawa sholat Barat apa Jawa Tengah? Jawa Tengah. Jawa Barat ada Gunung Merapi emang. Tadi lu bilang Jawa Barat. Oh iya, mohon maaf, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Gue mikir Maaf, Jawa maaf, Barat maaf. Gunung Merapi apaan? Tangkuban perahu. Oke, ini Udah, tidak boleh udah. di-cut ya, biar menandakan kalau Bam remet geografi. Udah jam 5 nih, udah waktunya buka jadi udah mulai lesu. Oke, Terus siap. keloncongan ya, alasan Iya, aja lu emang. udah nggak Jadi Lanjut, kayak lanjut. sampai mana tadi? Jadi kalau gua ngelihat pemandangan tuh kayak sholat Id di tengah padang rumput, dikasih pemandangan gunung, ada embun di mana-mana, sejuknya. Alhamdulillah, subhanallah. Itu sih. Seru banget tuh pasti. Hah? Seru sih itu pasti. Seru Pasti banget gitu seru loh. banget, seru banget. Iya, kayak asri-asri, sejuk-sejuk gitu. Heeh. Gitu kan. Mm-mm. Kayak lu udah penat-penat sama ibu kota, terus habis itu pas pulang kampung dihadapkan dengan pemandangan yang oke banget itu kayak plong. Mm-mm. Itu sih Betul. yang beda. Tuh. Sama mungkin nih buat para jombloan-jomblowati, ada satu-satunya hal yang akan kalian syukuri dengan kejadian ini. Ada yang bisa nebak nggak? Dengan kita nggak mudik, dengan diterapkannya PSBB, ada satu hal yang bikin para jombloan seneng. Apa tuh coba? Tidak ada Ya, semua pertanyaan orang yang berpasangan, kapan. semua orang yang berpasang-pasangan Ada nggak pada pertanyaan pulang Sabar. keluar. siapa? Satu-satu jawabnya, satu-satu. Coba satu-satu. Apaan? Apa coba? Yang disyukuri. Apa coba? Jombloan. Tadi Ya yang Mai punya pasangan kagak keluar. bukan. Mungkin kalau- Mai bisa jawab. Kalau menurut gue sih ya biasanya para jombloan-jomblowati itu kalau lebaran adalah momen-momen mereka ditanya sama orang atau sama saudara-saudara, mana pacarnya, mana Nah, calonnya. Oh iya. Iya. jadi lebaran tahun ini Nggak kita ada. akan bebas dari pertanyaan-pertanyaan hina itu. Betul Oh iya sekali. betul. Ya ampun. Bersyukurlah Lu udah kali. punya pacar belum? Mana? Itu sepupu kamu udah bawa anak loh. Kamu belum. Iya, itu pas sebelah udah mau nikah loh habis lebaran. Iya baik. Oke. Kamu main aja kerjanya tiap hari. Jalan-jalan mulu, hedon mulu. Kapan nabung? Kapan punya anak? Kapan nikah? Iya sih benar. Pertanyaan itu tuh yang menakutkan karena sampai sekarang gue juga nggak tahu jawabannya apa. Belum kelihatan hilalnya ya. Iya. Udah Mungkin- jangan kelamaan. Iya gimana ceritanya jangan kelamaan anjir. Pengen gue gitu. Wanda ngegas. Sabar, Je. Sabar, Je. Tapi ya, selain tradisi lebaran itu yang kita kangenin, tapi kan sekarang ada gosip-gosip yang bilang, nggak tahu sih ini gue gosip apa enggak, peraturan pemerintah kalau pemerintah kita meniadakan sholat Id, itu juga jadi sesuatu momen yang sangat bikin kita berbeda, terus kayak ngerasa, biasanya gue sholat terus salam-salaman, sekarang nggak ada, ya nggak sih? Iya sih. Iya sih. Jadi kehilangan momen silaturahmi kita. Iya. Kayak Biasanya kehilangan kan, momen hari kemenangan gitu. Iya, biasanya kan kita subuh-subuh bangun, pakai baju baru, langsung datang ke masjid. Pakai baju bagus. Iya, baju bagus, datang ke masjid, pulang-pulang salaman, makan opor, terus keliling-keliling, salaman lagi. Itu sih yang kayaknya bakal hilang tahun ini. Iya, jadi kayak nggak berasa lebaran gitu nggak sih sekarang tahun ini? Ya nggak tahu ya, semoga aja bisa segera mereda, jadi bisa sedikit ada ruang untuk bertatap krama. Juga gue gak tahu sih kali. Bercengkrama, kenapa bertatap krama? Gimana? Nggak tahu. Kayaknya emang si Bambang lagi itu ya. Udah jam 5 tahu. guys, udah jam 5. Udah konslet otak. Iya, sudah mulai wangi-wangi surga sudah mulai tercium di sini. Ya ampun. Aduh, koplak.
Iya, semoga sih. Semoga coronanya biar cepat bereda. Jadi kita paling enggak ya bisa. Ya paling enggak gini deh, gue yang anak rantau bisa ke rumah kalian gitu makan opor ya nggak sih? Kan Iya. gue nggak mungkin pulang kan kalau udah mepet. Amin. Boleh kok, pintu rumah gue selalu terbuka untuk kalau gue apa. Kurang ajar. Nanti gue disuruh cuci piring nih kayaknya bau-baunya sih. Pasti. Jangan kan nyuci piring, bersih-bersih, nyapu halaman, ngepel, nyuci baju. Benerin genteng bocor. Next. Pakai tukang. Oke, jadi harapannya adalah semoga di ibadah Ramadan tahun ini kita tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudahan dalam menjalankan hari demi hari selama berpuasa, ibadah kita juga ditingkatkan gitu. Karena ya kita sama-sama tahu lah ya gitu di Ramadan tahun ini Ramadan yang cukup berat dan berbeda. Tapi sisi positifnya adalah kita jadi lebih punya banyak waktu untuk merealisasikan diri, lebih banyak waktu untuk beribadah, lebih banyak waktu untuk dekat dengan keluarga, dan lebih banyak waktu untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya lah. Gitu. Terlepas dari banyak beberapa item yang kita tidak bisa lakukan seperti bukber, ziarah, bertemu teman-teman, sholat id, pulang kampung, tapi percaya aja bahwa Ramadan tahun ini juga punya berkah yang sama besarnya seperti Ramadan sebelumnya, dan semoga tahun depan juga kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi, dan insya Allah jadi Ramadan yang berkah, Idul Fitri yang berkah bersama pasangan kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Ini doanya para sobat jomblo pasti gini nih. Endingnya yang ditunggu sebenarnya. Dan juga semoga para sobat jomblo merasa terhibur, merasa ditemani, dan merasa bulan puasa itu tidak terasa menjemukan dengan adanya kita di sini untuk saling bertukar cerita, untuk saling ngobrol, menceritakan hal-hal yang seru untuk dibicarakan. Jadi buat para sobat jomblo juga semoga apa yang kita bawakan hari ini, apa yang kita sampaikan di sore hari ini juga bisa menemani waktu ngabuburit kalian, bisa menemani waktu-waktu karantina kalian, dan buat kalian juga sobat jomblo yang mau tahu lebih jauh tentang kita bisa ikutin kita di Instagram kita. Di mana teman-teman? Di @jomblowanti podcast. Ya. Jadi bisa cek Instagram kita di @jomblowanti podcast, JOMBLO jomblowanti podcast. Atau bisa spelling ya Anda. Malas kepanjangan. Atau kalau misalkan mau nonton episode sebelumnya kita cerita tentang siapa kita dan kenapa podcast ini dibentuk, bisa cek di episode prolog gitu. Dan podcast kita juga bisa disaksikan di beberapa platform kesayangan kalian, platform podcast kesayangan kalian. Untuk detailnya mungkin bisa cek di description box atau bisa langsung muncul ke Instagram kita. Ya, itu betul sekali. Jadi semoga kita bisa terus mengudara untuk menemani hari-hari kalian yang sepi dan sendu, dan mengubah itu semua menjadi sesuatu yang menyenangkan. Amin. Jadi jangan lupa juga untuk tunggu kita, saksikan kita juga di setiap hari Sabtu di jam 5 sore selama bulan Ramadan ini kita akan tayang di platform kesayangan kalian. Oke. Yes. Oke, kita sudahi saja ya untuk pertemuan hari ini. So, kami pamit undur diri. Ada gue Bams, gue Mai, dan gue Jeje. Kami bertiga pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Bye-bye. Stay kece, stay safe everyone. Dah. Bye-bye. Lancar-lancar puasanya ya. Amin. See you next week.